Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-187 sampai dengan 188. Ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tafsir ayat yang ke-187. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Yas'alunaka, mereka menanyakan kepadamu, yakni orang-orang yang membangkang dan mendustakanmu, anis sa'ati ayyana mursaha, tentang hari kiamat, bilakah terjadinya, yakni kapan terjadinya, kapan ia hadir pada manusia. Qul innama ilmuha inda rabbi, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Rabbku, yakni pengetahuannya hanya dimiliki oleh Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia, yakni Ia tidak ditampakkan pada waktu yang telah ditentukan untuk terjadi padanya kecuali oleh Allah. Saqulat fis samawati wal ard, kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, yakni pengetahuan tentangnya tidak diketahui oleh penduduk langit dan bumi, dan perkaranya pun berat atas mereka. Mereka ketakutan terhadap kiamat. La ta'tikum illa baghtah, kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba, di mana mereka tidak merasa sehingga mereka tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya, yakni mereka terus bertanya kepadamu tentang hari kiamat, seolah-olah kamu memiliki perhatian besar terhadap pertanyaan seperti ini. Sementara mereka tidak menyadari bahwa kamu karena sempurnanya ilmumu terhadap Rabbmu dan karena tidak bergunanya pertanyaan seperti ini, tidak mempedulikan dan tidak memperhatikan pertanyaan tentangnya. Mengapa dalam hal ini mereka tidak meneladanimu dan menahan diri dari pertanyaan ini yang tidak mengandung kemaslahatan sama sekali, yang ilmunya tidak mungkin diketahui. Ia tidak diketahui oleh nabi yang diutus maupun malaikat yang dekat kepada Allah. Ia termasuk perkara yang dirahasiakan oleh Allah dari makhluknya karena hikmahnya yang sempurna dan rahmatnya yang luas. Qul innama ilmuha indallahi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oleh karena itu, mereka memberi perhatian terhadap sesuatu yang tidak selayaknya diperhatikan. Lebih-lebih mereka yang tidak bertanya tentang perkara yang lebih penting dengan meninggalkan ilmu yang wajib mereka ketahui.
kemudian menggantinya dengan pertanyaan yang tidak seorang pun mengetahui jawabannya, dan mereka sendiri tidak dituntut untuk mengetahuinya. Ayat yang ke-188. Qul la amliku li nafsin naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba la yastaksartu minal khair wa ma masani yasu' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pemberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Tafsir ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan. Karena sesungguhnya aku adalah hamba fakir yang diatur. Kebaikannya tidak datang kepadaku kecuali dari Allah. Dan tidak ada yang menolak kejahatan dariku kecuali Dia. Dan aku pun tidak memiliki ilmu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepadaku. Walau kuntu a'lamul ghaiba la tastaksartu minal khairi wa ma masani yasu'. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Yakni, niscaya aku melakukan sebab-sebab yang mana aku mengetahui bahwa ia menghasilkan kebaikan dan kemaslahatan untukku, dan aku pun akan berhati-hati terhadap segala perkara yang membawaku kepada keburukan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena aku mengetahui perkara-perkara sebelum ia terjadi, dan aku pun mengetahui akibat yang ditimbulkan. Akan tetapi karena aku sendiri tidak mengetahui, maka terkadang aku pun ditimpa kemalangan, dan aku pun gagal meraih kebaikan dan kemaslahatan dunia. Ini adalah dalil paling kuat bahwa aku tidak memiliki ilmu gaib. In ana illa nadhirun. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan yang memperingatkan azab diniyah dan duniawiyah dan ukhrawiyah. Aku menjelaskan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepadanya sekaligus memperingatkannya. Aku juga menyampaikan berita gembira, pahala dunia dan akhirat dengan menjelaskan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepadanya dan mendorong kepadanya. Akan tetapi tidak semua orang mau menerima peringatan dan berita gembira ini. Hanya orang-orang mukminlah yang mau menerima dan mengambil manfaat darinya. Ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan kebodohan orang yang berdoa kepada Nabi untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Karena perkaranya tidak berada di tangannya, dan dia tidak dapat memberi manfaat kepada orang yang tidak diberi bermanfaat oleh Allah, dan tidak dapat menolak mudarat dari orang yang tidak dilindungi oleh Allah serta tidak memiliki ilmu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Ia hanya manfaat bagi orang yang mau menerima berita gembira dan peringatannya serta mengamalkannya. Ini adalah manfaat Nabi yang mengungguli manfaat bapak, ibu, saudara, dan karib, dengan dorongannya kepada semua manusia kepada semua kebaikan, dan peringatannya dari segala keburukan, serta penjelasannya kepada mereka dengan sangat jelas dan gamblang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.